bisa optimal secara apa tadi? Secara service itu bisa optimal dan secara revenue juga bisa bisa optimal juga kayak gitu. Jadi setiap kali ada isu bisa langsung ketahuan. Nah, ini salah satu contoh dashboardnya ya. Nah, ini lebih ke financial analysis ya. Kita melihat trending telehealth-nya. Ini fokus ke telehealth, eh, sesering apa sih apa per bulannya itu berapa persen yang menggunakan telehealth, kemudian pembayarannya seperti apa kayak gitu. Nah, ini masih level high ya, masih level atas gitu. Nanti kita bisa juga ketika sudah melihat dashboardnya ini kita drill down ke yang lebih detail kayak gitu. Nah, ini berikutnya yang prediktif tadi. Nah, sama ya. Jadi kita sedang membuat kalau kita tidak membuat dashboard gitu ya, ketika kita punya prediktif yang benar-benar canggih, yang sangat-sangat akurat gitu ya, 99,99 akurasi gitu. Tapi kalau tampilannya masih tabular ya, tidak 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 bisa langsung kita lakukan action gitu. Nah, ini kita bisa eh, dengan ditampilkan dalam bentuk dashboard gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung tahu nih, oh untuk kebutuhan bed tanggal sekian perlunya sekian gitu. Nah, ini yang akan sangat membantu ketika kita mengoptimalkan operation kayak gitu. Nah, ini contoh case yang terakhir. Ini adalah rumah sakit di Indonesia, di Jakarta tepatnya. Ini punya, oh sorry, saya agak lupa. Pokoknya di Indonesia ya, saya lupa apakah ada di kota lain gitu ya. Tapi dia satu healthcare group yang eh, rumah sakitnya dan kliniknya itu sudah ada di mana-mana gitu. Across the country, sorry, berarti tidak cuma di Jakarta. Gitu. Nah, di sini mereka sebenarnya sudah melakukan analisis, tapi masih per cabang, per divisi gitu. Nah, mereka ingin coba digabungkan jadi satu. Nah, ya itu tadi isunya adalah tidak terstandarisasi gitu. Per divisi ada rule-nya sendiri, per cabang ada rule-nya sendiri gitu. Nah, ini yang ingin dibuatkan yang kembali lagi tadi ke KPI gitu. Jadi ada proses sekarang masih masih berproses untuk menggabungkan semua datanya ke satu tempat untuk nantinya dibuatkan data driven analitik gitu ya. Ya harapannya sih nanti data dari semua cabang, dari semua divisi bisa dipool ke tim IT pusat dipakai untuk holistic analitik gitu ya, langsung melihat semua gitu. Cuman untuk saat ini memang masih masih bertahap lah karena tadi seperti saya ceritakan juga ya isunya penulisan obatnya itu masih belum standar, penulisan nama dokter, penulisan nama asuransi itu masih belum standar kayak gitu. Nah, eh, contohnya ya yang sudah mereka buat gitu ya, itu adalah untuk revenue kayak gitu. Karena ya memang pencatatan keuangan ini kan termasuk yang paling ketat ya. Jadi memang ini yang termasuk datanya itu ready lah untuk kita buatkan eh, data driven analytic. Jadi kita bisa tahu gitu ya dari setiap apa istilahnya ini spesialisasi itu totalnya berapa, per bulannya berapa gitu. Nah, ini kita bisa drill down lebih jauh lagi itu melihat per dokternya itu berapa sih gitu. Revenue dari dokter bagus itu berapa gitu. Nanti kalau dokter bagusnya cuti atau resign, potensial revenue loss-nya berapa. Nah, itu yang eh, bisa kita gali lebih lanjut dari dashboard ini gitu. Ya, kita juga ya lihat ya untuk payer, untuk medical action itu kita bisa tahu nih eh, apa istilahnya revenue-nya itu berapa gitu. Oh, ternyata dari tindakan medikal tertentu revenue tinggi nih. Nah, ini kita bisa optimalkan, mungkin ditambahkan diperbagus alatnya mungkin untuk memberikan hasil yang lebih oke atau mungkin diperbanyak apa ya, diperbanyak alatnya kayak gitu. Nah, ini yang eh, akan lebih mudah gitu ya kalau kita sudah lihat dalam bentuk dashboard kayak gitu. Nah, ini juga bisa juga untuk apa istilahnya monitoring obat gitu, penggunaan obat dari dari bulan ke bulan seperti apa, kemudian apakah ada blok gitu ya, misalnya kan dari ketika kita minta apa ngeklaim apa sih dokter meresepkan obat itu ternyata tidak selalu nyampe ke
ke pasien gitu, mungkin ada error di mana gitu, atau mungkin malah pasiennya yang nggak minta gitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal seperti itu yang sebenarnya perlu nih kita monitor gitu. Ternyata ketika ketika ada obat yang dikeluarkan itu tidak selalu nyampe ke pasien. Itu obatnya apa generik, non generik, mungkin ternyata yang ternyata nggak ditarik, ternyata obat-obat yang non generik yang agak mahal kayak gitu. Nah itu yang eh, tidak bisa kita lakukan dengan melihat literally raw data gitu. Kita harus buatkan dalam bentuk data driven dashboard atau data driven analytics seperti ini gitu. Oke. Nah, ini mungkin coba saya lanjut lagi ya. Mungkin ini sedikit demo terkait data driven analytics spesifiknya di dashboard yang kami siapkan ya untuk rumah sakit kayak gitu. Oke. Eh, sorry, Mbak Melvi, ini untuk yang portalnya sudah terlihat kah? Oke ya. Nah, ini eh kayak kita bicara kayak kayak kita bicara soal dashboard gitu ya. Itu tuh target kita itu biasanya adalah non technical user gitu. Jadi sebisa mungkin gitu ya kita sebagai praktisi data gitu ya, yang menyediakan data analisis ke user itu apa istilahnya segampang mungkin gitu. Nah ini salah satunya adalah dengan kita buatkan portal kayak gitu, di mana portal ini sudah menampilkan berbagai jenis dashboard kayak gitu. Nah di sini kita bisa lihat ya berbagai dashboard yang sudah kita siapkan. Nah dari terkait pasien, terkait operation day to day, terkait finance, terkait obat. Nah, ini sudah kita siapkan gitu sesuai dengan kebutuhan dari kebutuhan analitik dari masing-masing pihak gitu ya. Operation dari mungkin dari pihak HR, pihak finance ingin lihat ngemonitor apa gitu. Nah, ini yang tidak hanya dari datanya sudah kita kumpulkan, tapi dari dashboard data driven dashboardnya itu sudah kita kemas ke satu tempat ini. Jadi misalnya kita ingin lihat, nih kita misalnya ingin lihat performance dokter gitu. Nah, ini kita lihat, oke, per dokter sekian juta revenue dari dokter. Dan kita lihat kalau dari rumah sakit yang banyak spesialisnya, spesialisasinya, mana sih eh, spesialis yang banyak revenue-nya gitu, sesuai target atau enggak gitu. Ini semuanya akan sifatnya high level gitu ya. Kemudian kita juga bisa lihat tren per bulannya seperti apa. Nah, biasanya eh, ketika kita apa istilahnya melihat melihat dashboard gitu yang melakukan analisis itu tidak cuman oh oke kayak gini gitu, tapi kita akan melihat secara lebih dalam gitu. Oke, jadi kita lihat secara umum, kemudian kita juga bisa lihat per dokter gitu. Seperti apa sih performance dokter A, B, C, D gitu. Nah, ini per individunya seperti apa gitu. Nah, tren per dokternya seperti apa gitu. Nah, inilah peran data driven dashboard gitu dari data yang sudah kita susah payah kita kumpulkan, susah payah kita jadi bersihkan ke dalam satu data warehouse gitu. Supaya terpakai, kita perlu kemas ke model yang udah dipahami gitu. Oke, mungkin coba yang lain.
Nah, ini salah satu contoh adalah kalau kita melihat dari sisi pasien, gitu ya. Nah, ini adalah eh, pasien segmentation. Gitu. Nah, ini dari sekian banyak pasien yang masuk ke rumah sakit, kita bisa analisis gitu. Dia tuh apa ya? Bisa kita kelompokkan kemana? Itu berapa dengan ya mungkin salah satu yang paling sering dilihat kan RFM ya. Eh, sudah spend berapa, berapa kali datang kayak gitu. Nah, ini kita bisa kelompokkan dan tentu saja ketika kita bicara analitik gitu ya, tidak cuma high level tapi kita bisa lihat per individunya kayak gitu. Nah, ini nanti eh, kita kombinasikan dengan marketing atau tim bisnis gitu. Nah, ini kita bisa tahu action untuk masing-masing segmen dari pasien itu seperti apa kayak gitu. Misalnya yang mungkin ini wordingnya mungkin masih masih crude ya. Ini masih ada istilah champion passion, loyal passion gitu. Itu nanti eh, tentu saja dari kita sebagai data analis itu kita bisa create nama yang mungkin lebih menggambarkan atau mungkin lebih cocok dengan kebijakan masing-masing gitu ya. Nah, tapi yang penting adalah kita bisa kelompokkan pasien, kemudian kita bisa apa istilahnya menentukan gitu, mas. Pasien ini tuh kita perlu kasih servis seperti apa sih gitu supaya mau kembali ke rumah sakit. Gitu. Sorry, bukan kembali ke rumah sakit ya. Kalau ada apa-apa gitu, kita akan menjadi rujukan utamanya, ya gitu. Nah, ini entah ada campaign atau apa, kayak gitu. Oke, itu untuk pasien. Kemudian kalau kita mau lihat misalnya operasional, gitu ya, kita ingin melihat SLA, kita ingin memastikan bahwa eh, tim operation kita itu cepat gitu, langsung bisa menjawab kebutuhan pasien gitu dari sisi administrasi, dari sisi pengobatan, dari sisi apa istilahnya mengeluarkan resep gitu ya, apa mengeluarkan obat kayak gitu. Nah, ini kita bisa buatkan standarnya kayak gitu. Ini mungkin kita angkat ke atas. Nah, ini kita bisa lihat gitu ya. Nah, ini kembali lagi ya ketika ini salah satu contoh aja. Ini menggunakan RSIA harusnya ya. Jadi ada yang kelahiran gitu. Dari datang sampai masuk registrasi berapa lama, proses registrasinya, nunggu dari registrasi sampai konsultasi ke dokter berapa lama, durasi konsultasi. Nah, ini kita akan memanfaatkan benar-benar setiap data yang ada itu kita bisa monitoring sedetail mungkin gitu. Jadi datanya ada, kita bisa kritika supportnya, kita akan tahu nih bottleneck-nya di mana sih gitu. Misalnya untuk eh, pasien ibu hamil gitu ya, kita bisa tahu nih, oke dari registrasi sampai konsultasi sampai masuk eh, ruang rawat inap gitu ya. Oh, cepat-cepat, tapi ternyata ketika pembayaran itu lama. Isunya di mana gitu? Apakah ternyata eh, finance kita di belakang kurang cepat gitu? Nah, itu kan kita bisa tahu nih dari satu rangkaian apa istilahnya pasien dari datang sampai pulang sampai dirawat itu bottleneck-nya di mana sih? Gitu. Nah, ini yang gimana kita bisa menggunakan data driven dashboard untuk mempermudah kita mencari bottleneck-nya kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi. Oke, tadi saya sempat mention terkait prediktif ya. Nah, ini contoh lain mungkin, ini. Oke, nah, ini seasonal disease gitu ya. Nah, ini yang tadi sempat saya mention juga untuk yang memprediksi kedatangan pasien, prediksi penggunaan bed gitu. Itu salah satu yang common itu adalah memprediksi penyakitnya apa sih yang kira-kira akan terjadi dari bulan ke bulan kayak gitu. Nah, ini eh, kita bisa petakan juga gitu. Ini kembali lagi ya, kalau datanya ada gitu ya, kita misalnya punya rumah sakit, banyak cabang rumah sakit gitu. Nah, ini kita tahu nih titik-titik mana sih yang penyakit, taruhlah diabetes itu paling banyak di mana, DBD paling banyak di mana,
kayak gitu. Itu kita bisa petakan juga di dashboard kayak gitu. Jadi kita tahu nih eh, setiap rumah sakit, misalnya kita handle banyak rumah sakit gitu, tidak akan eh, pasien yang datang kemudian manajemennya akan sama persis gitu. Karena ciri demografi di sana, ciri penyakitnya, tren penyakitnya juga itu beda-beda gitu. Nah, ini yang bisa kita siapkan jauh-jauh hari gitu ya istilahnya menggunakan prediktif analitik permodelan gitu ya yang kita taruh di dashboard. Langsung muncul nih, oh oke, untuk satu penyakit itu di sini banyak. Kemudian untuk diabetes banyak yang di area sini kayak gitu. Nah, ini yang ya kembali lagi ya, kalau kita masih dalam bentuk tabular ya tidak akan dapat insight yang optimal kayak gitu. Jadi ketika kita bicara ingin melakukan mimpi jauhnya gitu ya memaksimalkan data, sebenarnya hasil akhirnya itu ya ke dashboard lagi gitu. Di mana nanti eh, dari sisi manajemen, dari sisi non IT itu bisa mengoptimalkan si dashboard ini gitu, memaksimalkan data-data yang dimiliki kayak gitu. Oke, ini sebenarnya masih cukup. Oke, nah sekarang section berikutnya ya, kita bicara soal best practice atau mungkin bisa bilang ya tips and not exactly trick sih, karena tidak ada jalan pintas sebenarnya kalau kita bicara soal mengimplementasikan data driven gitu dalam konteksnya bikin data warehouse atau data driven analytic bikin dashboard gitu, itu lebih ke best practice sih, bukan bukan trik yang akan menjadi jalan pintas gitu sebenarnya. Cuman di sini coba eh, beberapa tips dari sebenarnya kalau kita ya, tips dan best practice banyak ya, tapi ini coba kita agak sempitkan ke dari sisi user end user gitu, yaitu penggunaan data driven dashboardnya, melakukan analitik kayak gitu. Nah, sebenarnya banyak banget ya yang bisa kita best practice yang bisa kita terapkan gitu. Tapi yang paling ya ini 6 inilah yang mungkin cukup cukup common gitu ya, cukup kalau bisa kita terapkan itu sebenarnya sudah sangat membantu. Yang pertama adalah keep things simple gitu ya. Jadi kalau biasanya nih eh, kita sebagai data analis, kita data scientist, data analis, data engineer gitu ya. Kita tuh udah paham banget sama datanya gitu kan. Jadi yang ingin kita sampaikan ke user itu banyak banyak banget yang kita ingin sampaikan dalam bentuk thread. Kita keluarin dashboard startnya 20 gitu. Dari yang paling besar sampai yang paling ribet. Kita ingin semua data yang sudah kita olah kita tampilkan. Semua expertise IT yang kita miliki kita tampilkan gitu. Tapi ya pada dasar tapi ya dampaknya si si user itu malah ya kalau mungkin bahasa gampangnya malah jadi pusing sendiri gitu karena ketika dia ngelihat dashboard, spread ada seasonal disease misalnya, terus habis itu kok jadi ada dokter, kemudian jadi ada bed, jadi ada apa gitu. Jadi semuanya masuk gitu. Kemudian kita bisa bikin dashboard, kita sudah punya kapabilitas bikin dashboard yang sangat-sangat kompleks, Gauss chart, Sankey, piramid gitu ya, macam-macam lah yang apa istilahnya sophisticated gitu. Nah itu yang kadang-kadang malah beberapa orang yang bukan beberapa yang saya orang-orang yang tidak day to day-nya bukan data analis ngelihat chart-chart yang advance itu malah bingung gitu, malah insight-nya itu malah lama lagi gitu. Nah, ini yang sebaiknya kita hindari kayak gitu. Jadi kita keep things simple gitu dari sisi konten, kemudian dari sisi tampilan, jenis chart, warna itu keep things simple aja. Yang penting datanya nyampe gitu. Nah, gimana kita bisa keep things simple? Itu dengan consider audience. Kita bikin dashboard untuk siapa sih? Kita ini KPI-nya yang dibutuhin sama audiens apa sih gitu. Misalnya kita ingin lihat finance, sorry, jangan finance deh. Misalnya kita ingin lihat operation yang eh, optimasi staff sama bed gitu misalnya. Fokus dia adalah kita ingin memastikan bahwa pasien yang datang yang harus rawat inap tidak kehabisan bed. Kemudian tim perawat, tim dokternya itu tidak overwork. Jadi penjadwalannya bisa lebih fair atau lebih optimal kayak gitu. Dia tidak peduli apa ya, tidak peduli dengan berapa sih uang yang masuk atau tidak, tidak terlalu memikirkan
suksesi dokter misalnya. Dia fokusnya adalah operational day to day gitu. Nah, ini yang kita buatkan dashboardnya. Kita compile data dan dashboard yang memang kebutuhannya adalah prediksi bed, prediksi pasien. Kemudian mungkin kalau kita bisa pakai AI atau permodelan, optimalisasi staffing kayak gitu. Nah, ini kita tampilkan dalam satu dashboard yang spesifik gitu. Jangan dashboard operation kita tumpuk dengan dashboard finance atau dashboard riwayat dokter kayak gitu. Jadi audiensnya ini spesifik kayak gitu. Nah, ini yang kita perlu libatkan audiens ini dalam pembuatan data driven dashboardnya kita kayak gitu. Nah, ini yang memang akan back and forth sih, karena biasanya kalau eh, misalnya dari tim data analis yang oke, ini insight menarik nih bla 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 bla, taruh semua gitu, padahal nggak dibutuhin gitu. Nah, ini yang akan jadi mubazir gitu ya. Karena sebenarnya ketika kita bicara data driven ini nih, ketika kita ingin mentransformasi gitu ya rumah sakit menjadi data driven organization, itu akan banyak ngomong gitu, bukan 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 kita analis itu mengurung diri lah kasarnya, ngumpulin data, pekerjaan teknis gitu. Tapi kita sebenarnya akan lebih banyak ngobrol dengan user gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah ngobrol dengan user, sudah tahu yang simple dashboard yang optimal seperti apa ya, kita harus tentukan alatnya kayak gitu. Apakah alatnya ya ini teknis, ini sebenarnya teknikal ya sebenarnya. Apakah kita perlu misalnya streaming data, ataukah misalnya kita enggak kok sebenarnya day to day sebenarnya dari user, user tidak perlu streaming, cukup batch gitu ya, cukup yang diupdate setengah hari sekali, sejam sekali kayak gitu ya. Kita tidak perlu invest ke streaming kayak gitu. Atau sebenarnya dashboardnya juga nggak saya yang eh, terlalu indah, yang penting tabular user bisa pakai, ya udah pakai Looker atau Metabase gitu. Yang nggak terlalu advance. Atau kita sebenarnya ingin lebih deep, ingin fitur-fitur yang canggih pakai Power BI, Tableau. Nah, ini yang tidak ada jawaban yang benar-benar saklek gitu, karena kita harus tahu ya, kembali lagi gitu, audiensnya mau apa kayak gitu. Nah, ini yang kembali lagi ya, kita ngobrol gitu, kita pengen audiensnya ngapain sih, apakah kita pengen audiensnya bikin dashboard sendiri, apakah kita pengen audiensnya cukup melihat dashboard. Nah, itu yang nanti akan menentukan analytic tool yang sesuai itu apa kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah menentukan toolnya, nah kita harus mengajari user gitu ya, kembali lagi karena eh, semakin banyak analisis gitu ya, akan semakin banyak insight yang didapat gitu. Cuman bagaimana bisa user melakukan analisis kalau pakai alatnya aja nggak bisa gitu. Sudah pakai BI tools, dari klik, dari SRSS kayak kurang ini ya. Klik, klik view, klik sense, Tableau, Power BI. Udah kita invest mahal, tapi tapi user cuman nggak bisa nih, saya nggak paham cara baca dashboard, saya nggak paham cara pakainya, yang nganggur gitu. Kita sudah ngomong-ngomong misalnya eh, sudah ngobrol dengan head operation gitu ya. Dashboardnya ABCD dadat. Arahannya adalah bukan cuma head yang analisis, tapi tim yang di bawahnya. Ternyata tim yang di bawahnya belum memiliki knowledge untuk melakukan analisis atau self service analytic atau create data driven analytic gitu. Ya, kembali lagi akan jadi sia-sia gitu. Makanya di sini perlu ada knowledge transfer gitu ya. Paling enggak basic-basic data analitik, basic-basic penggunaan toolnya, gitu. Kayak gitu. Jadi ini seperti yang tadi ya, di contoh yang rumah sakit itu yang 2000 data analis, itu enggak, itu bukan 2000 data analis sebenarnya kan, itu 2000 aktif analis. Jadi bisa dokter, bisa perawat, bisa dari apalah gitu ya. Nah, itu karena mereka sudah dibekali oleh tim gitu ya untuk melakukan analisis secara mandiri gitu. Nah, kemudian kalau nah ini sebenarnya nyambung lagi ke prioritize collaboration ya. Ya sebenarnya ini nyambung sih. Consider audience, kemudian provide knowledge transfer, prioritize collaboration. Nah, ini karena itu tadi, ketika kita ingin menjadikan
data driven organization menggunakan data driven dashboard supaya kita bisa mudah melakukan analitik itu ya mungkin kasarnya whole organization lah itu memahami data kayak gitu. Bukan cuman di apa namanya di tim IT, tim data kayak gitu. Ini yang penting kolaborasi. Nah, inilah yang si kolaborasi ini juga yang akan menentukan toolnya itu apa gitu. Kolaborasi seperti apa yang ingin kita lakukan di organisasi kayak gitu. Nah, ini nanti ya turun lagi ujung-ujungnya ke analitik tool apa yang mau dibuat kayak gitu. Ya, kemudian ini kalau agak teknis ke visualisasi, ini nempel ke keeping simple ya untuk leverage visualization for data storytelling. Ini ya agak teknis sebenarnya, yang kayak tipe chart yang mau kita pakai, penggunaan warna. Ini sebenarnya bisa jadi workshop sendiri nih untuk satu poin ini aja. 2 poin lah, keeping simple sama data storytelling. Ini kalau kita turunkan itu sebenarnya banyak, jadi penggunaan warna, kontras warna, terus bahasa warna ya, istilah bahasa warna kayak merah itu untuk data yang alarming, negatif, hijau untuk yang baik. Itu kan ada bahasanya ya. Nah, itu yang ini nih yang kita lakukan data storytelling itu detail-detail seperti itu, peletakan, kemudian font, jenis chart, chart apa yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Nah, ini yang perlu kita pahami juga gitu. Jadi dari setelah kita tahu kebutuhannya apa, alatnya apa, kita ketika mendesain juga tidak bisa asal gitu. Kita perlu data storytellingnya gitu, melihat misalnya kita ingin menampilkan tren revenue dari dokter bagus selama setahun, kan kita nggak akan menampilkan dalam bentuk bar chart, kita pasti akan tampilkan dalam bentuk line chart kayak gitu. Apa namanya, knowledge dari sisi itu yang sangat penting untuk kita bisa melakukan data storytelling kayak gitu. Nah, ini best practice ini sangat, kalau kita eh, drill down gitu ya, itu sangat-sangat banyak sebenarnya. Jadi mungkin untuk sesi ini eh, kita sampai fokus di taruhlah di luaran dulu secara konseptual dulu gitu. Karena kalau secara ini belum belum clear gitu ya, eh, ke dalam praktikal bikin data warehouse, dashboard untuk support data driven organization itu ya tidak akan optimal. Oke, mungkin itu. Nah, ini mungkin eh, kesimpulannya ya. Jadi dari tadi saya bicara panjang lebar gitu ya. Itu intinya adalah eh, data itu yang kalau kita bilang kan is the new oil ya. Kalau mungkin sekarang udah nggak new lagi sih ya, udah cukup lama ada istilah itu gitu. Tapi kalau kita tidak bisa mengolah si oil ini menjadi bensin, tidak bisa mengolah ini menjadi aftur dan lain-lain, ya ya tetap di dalam tanah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, inilah yang perlu kita lakukan pengolahan gitu ya. Kita ambil datanya, kita olah untuk bisa mensupport eh, si hospital, kalau contoh ini ya, hospital secara operation dan pembuatan keputusan itu menjadi lebih optimal karena berdasarkan data ya gitu. Nah, data-data itu sudah kita olah, sudah kita kumpulkan. Cara menyampaikannya tetap yang paling optimal adalah dengan dashboard gitu ya, data driven dashboard, di mana nanti itu tadi ya, insight at your fingertips gitu. Ya, entah fingertips kita megang mouse atau fingertips kita megang layar HP gitu ya. Nah, itu kita bisa memainkan dashboard untuk mencari insight kayak gitu. Nah, ini yang eh, akan sangat-sangat mensupport untuk meningkatkan efisiensi dari operasional rumah sakit gitu. Nah, ketika itu, nah untuk bisa mengoptimalkannya lagi ya kita perlu implement best practice gitu ya. Dari sisi ini sebenarnya best practice kan tidak cuma dashboard ya, sebenarnya secara end to end itu ada best practice-nya semua. Cuman untuk scope saat ini gitu ya, dari sisi end user gitu kita juga sebenarnya kadang-kadang, soalnya gini, kadang-kadang back end-nya itu masih masih manual gitu. Sudah ada data, kita running job setiap hari manual gitu. Tapi yang penting dari sisi user, di end user gitu, itu sudah indah, sudah optimal. Nah, itu masih oke lah, paling enggak
secara analis itu sudah jalan dengan baik gitu. Walaupun mungkin di belakangnya tim data agak berdarah-darah gitu. Tapi secara enhance efisiensi itu sudah jalan kayak gitu. Maka kita perlu implement best practice ketika membuat data driven dashboard kayak gitu. Oke, mungkin itu sih dari saya ya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Melvi. Mungkin kalau ada yang pertanyaan dari peserta, atau mungkin ada tanggapan, silahkan. Oke, ini sorry. Sebentar. Ini sebenarnya sudah ada pertanyaan dari eh, Mas Muhammad Irfan dan Mbak Darayani Putri ya. Cuman sebentar ini eh, saya cek dulu Mbak Melvi-nya masih adakah? Oke, Mbak Melvi gimana? Hmm, oke, eh, mungkin saya jawab dari langsung tanyanya Mas siapa namanya Mas Irfan ya. Oke, apakah untuk data rumah sakit ini diperlukan segmentasi pasien, misalnya menggunakan metode RFM? Sebenarnya ketika kita bicara perlu nggak perlu, itu kan kembali lagi ke kebijakan si rumah sakitnya ya. Cuman salah satu klien itu minta juga untuk ada salah satu rumah sakit yang ingin melihat sih gimana sih pemetaan pasien-pasiennya gitu. Sebenarnya sih bentuknya nggak harus tidak harus bentuk RFM ya. Segmentasinya kan eh, tetap lihat kebutuhannya gitu. Misalnya kita segmentasi berdasarkan demografi atau mungkin RFM gitu. Ini sebenarnya lihat lagi ke bisnis plan-nya si rumah sakit gitu. Apakah dia ini kan biasanya segmentasi ini kan lihatnya ke ini ya eh, ke apa istilahnya ke marketing atau next step lah campaign kayak gitu ya. Nah ini yang biasanya sih perlu juga ya ketika ketika satu rumah sakit ingin melakukan campaign misalnya kalau ya salah satu yang paling yang sebenarnya saya juga nggak ini contoh lain misalnya campaign sunat massal misalnya atau campaign pap smear gitu itu kan dia harus segmentasi ini segmentasi pasiennya dulu gitu berapa banyak sih perempuan yang berobat ke dia gitu tidak harus RFM sebenarnya cukup demografi juga bisa tapi kan tetap harus kita pilah-pilah kayak gitu jadi eh, perlu juga sebenarnya untuk kita memetakan eh, step marketing itu campaign seperti apa yang cocok untuk di satu rumah sakit kayak gitu. Semoga itu menjawab ya Mas Irfan. Ya, sama-sama Mas. Oke, kemudian Mbak Darayani Putri. Setelah selesai develop dashboard, apakah melalui tahap validasi? Bagaimana metode validasinya? Oke, ini validasi sebenarnya ya pasti ada tahapan validasi ya. Sebenarnya karena ini nggak disebut validasi apa, mungkin asumsikan ada dua ya, validasi datanya benar atau enggak, kemudian validasi apakah sesuai dengan kebutuhan user, kayak gitu. Biasanya sih kalau validasi kebutuhan user, ya
pada dasarnya sih kita akan ngobrol dengan si business user ya, misalnya finance. Kadang-kadang kan kalau finance ingin melihat eh, apa istilahnya, datanya tuh month to date, misalnya dari awal bulan sampai sekarang pemasukan berapa, kemudian dari awal tahun sampai sekarang pemasukannya berapa, year to date, month to date, kemudian year over year kayak gitu ya. Nah ini kita perlu validasi benar nggak sih rumus yang kita pakai gitu. Kita akan banyak tektokan gitu dengan business user. Ini segini loh kita metode rumus untuk menghitung M to date apa month to date revenue di dashboard itu kayak gini, sama nggak dengan yang dipakai oleh tim finance gitu. Kemudian kalau validasi data ini yang cukup nguli sebenarnya karena kita benar-benar akan telusuri nih. Kita akan kerjasama dengan tim data engineer gitu ya yang megang datanya. Nah, kemudian dibandingkan. Jadi eh, kita itu akan buka dashboard disandingkan dengan database-nya gitu. Misal di dashboard itu kan ada summary nih, total revenue per bulan, per region, sorry, per cabang, per dokter misalnya. Ya nanti dari sisi data engineer akan nge-query, oh sekian, sekian, sekian gitu. Angkanya sama nggak? Kalau sama berarti rumusnya benar, koneksinya benar, kayak gitu. Jadi validasi ini wajib dilakukan ya, karena kan nanti akan jadi apa ya, point of truth-nya gitu loh. Jadi kalau ini nggak divalidasi, gimana kita bisa percaya gitu? Gimana kita bisa memberikan insight yang apa ya bisa dipertanggungjawabkan gitu kalau nggak ada validasi. Gitu mungkin Mbak Putri. Ya. Oke, mungkin dari Mas Agus Santoso ya. Nggak masalah Mas kalau via chat ini mungkin enak lebih via chat aja ya. Kita bisa urutkan berdasarkan antrian gitu ya. Menentukan metrik KPI yang harus di-highlight di dashboard ketika stakeholder tidak jelas mengidentifikasi kebutuhan. Apakah ada pendekatan sistematis yang memilih metrik paling relevan dengan tujuan negatif memastikan bahwa sama yang diinginkan? Ya, ini memang cukup cukup ini ya. Kita di tim itu memang cukup struggling sih di ketika bahkan stakeholder sendiri bingung gitu. Nah, kalau kayak gini sebenarnya pendekatannya kalau dari misalnya kalau dari kami dari Cybertrend itu kan istilahnya kita sistem implementer ya. Kita tidak tidak cuma misalnya rumah sakit tidak cuma satu rumah sakit yang pernah kita bantu gitu. Nah, in case ada stakeholder yang nggak paham, bukan nggak paham ya, masih belum kebayang, wah saya pingin apa nih gitu. Ya kita kasih contoh gitu. Dari pengalaman kita di rumah sakit A, B, C, D, kebanyakan analisisnya itu yang kita buatkan seperti ini gitu. Biasanya ya kalau dari pengalaman itu ketika eh, industrinya sama gitu, ya mikirnya sebenarnya nggak jauh-jauh gitu. Kadang-kadang malah, oh ya ini pas banget dengan yang saya butuhkan. Oh ini cocok sih, tapi kurang ini. Oh, ketika ketika stakeholder sudah dibenturkan dengan contoh dashboard yang atau contoh analisis yang sudah diimplement di tempat lain, itu akan nge-trigger sih. Wah, saya nggak perlu yang kayak gini nih, Mas. Saya bisa sendiri, saya perlunya begini, begini, begini. Gitu. Nah, kalau ternyata belum ada contoh lain, sebenarnya sih kalau contoh banyak sih ya. Kita bisa lihat di komunitas itu sebenarnya ketika ada KPI di perusahaan itu sebenarnya sudah cukup banyak sih. Ya. Tapi kalau emang ingin lebih eh, organisasi apa ya organization minded gitu ya, ya benar sih kita lihat tujuan organisasi apa. Misalnya stakeholder paling sering ngomel masalah revenue, masalah SLA. Ya udah kita buatkan dashboard terkait itu yang mana kita bisa drill down gitu. SLA isunya di mana kayak gitu. Ya dilihat aja. Kita akan tahu kan kalau di dalam internal organisasi apa sih yang paling sering menjadi concern gitu. Nah kita buat dashboardnya berdasarkan itu. Gitu. Oke, mungkin semoga menjawab ya Mas Agus. Oke, ini tadi materi PPT di share. Ya nanti. Oh, sorry, ini Mbak Melvi tidak di share. Oke, nanti. Oke, oke Mbak. Sorry, Mbak. Ini tadi Mas Irfan. Tadi kayaknya ada yang saya skip ya. Oh, Mas Syahrul. Pengumpulan datanya masih manual dari sistem lain, lalu dikumpulkan dan atau bisa narik dari sistem yang beda secara otomatis. Nah, untuk pengumpulan datanya, apakah masih bisa manual, ambil dari sistem lain lalu dikumpulkan di data warehouse, atau bisa narik data dari sistem yang beda secara otomatis?
Dan juga permasalahan saya lihat biasanya manajemen ini belum up to date. Jadi data terakhir yang data audience bukan data aktual. Nah, ya ini juga common ya sebenarnya penyakit-penyakit back end gitu ya. Nah ini eh, untuk pengumpulan data itu sebenarnya kita eh, sebenarnya harus akses ya sebenarnya. Data yang dipunya itu seperti apa. Kemudian apakah kalau memang saat ini bisa manual dan effortnya mungkin belum banyak, itu ya bisa sih ya manual kita. Sebenarnya ada juga perusahaan dari Jepang cabang Indonesia gitu ya. Dia tuh narik data dari dari pusat sampai ke dashboard itu dia manual. Dia benar-benar downloadin, kemudian ingest ke dashboard kayak gitu. Dia manual. Nah, itu kalau kita taruhlah sistemnya adalah masih sistem operation gitu ya. Tapi kalau datanya sudah masif gitu, ini perlu kita naikin ke manajemen sih supaya bisa narik data dari sistem webnya secara otomatis gitu. Ini biasanya ranahnya bukan bukan di data analisnya langsung, tapi lebih ke roadmap perusahaannya gitu. Apakah mau mengotomasi pengumpulan data? Karena biasanya untuk bisa narik data dari sistem yang berbeda itu perlu investasi kan. Yang paling sederhana mungkin investasi ETL tool, investasi server, investasi data warehouse gitu. Itu sebenarnya bisa, cuman uh, ranahnya lebih ke manajemen gitu. Kadang-kadang kalau sampai benar-benar beda, ada yang di cloud, ada yang on-prem, ada yang SAP, ada yang ERP, ada yang CRM, macam-macam itu ada ISD. Nah, itu juga kembali lagi gitu. Bisa otomatis, tapi kita harus buatkan roadmap-nya dulu, kita akses, kita lihat goal-nya seperti apa gitu. Kemudian akan bisa kita buatkan middleware, API integration, kita pakai ETL tool, itu bisa sebenarnya. Cuman ya itu tadi eh, prosesnya panjang gitu. Nah, kalau kemudian datanya belum up to date, data yang tadi itu belum data aktual. Nah ini juga kembali lagi sih ya. Ini kalau kita bicara soal data up to date itu kembali lagi kita perlu ngobrol sama pengguna datanya gitu. Dia apa ya? Ini karena ini contohnya kolaborasi sih. Kalau kita bicara soal pihak user A perlunya data aktual terus, tapi penyedia datanya user apa dari penyedia data B mungkin karena bukan bukan prioritas ngumpulin datanya cuma sebulan sekali kayak gitu. Nah ini yang sebenarnya kita perlu jembatani dari tim data itu isunya di mana sih kebutuhan ya sama seperti tadi kebutuhannya di mana isunya di mana gitu. Dimana nanti ranahnya itu lagi-lagi ke manajemen gitu yang bisa mengarahkan supaya datanya itu bisa dibuat lebih aktual kayak gitu. Karena kan kalau kita bicara teknis ya misalnya kita perlu apa-apa gitu kan kita nggak bisa beli gitu kan karena ranahnya bukan di kita sebagai analis gitu. Nah, ini untuk hal-hal seperti ini tuh emang perlu kita naikin ke sisi manajemen sih. Gitu. Oke, per ini Mas Faris dulu mungkin ya. Dari tadi sudah mengacungkan tangan, mungkin Mas Faris silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore ya Pak Bagus ya Pak. Ya, monggo. Iya, sebelumnya terima kasih Pak untuk paparannya. Ini benar-benar eh, membuka mata saya terutama ya Pak ya. Karena background saya juga medis. Untuk masalah AI terutama seperti ini Pak, ini benar-benar masih awam untuk kita. Terutama di Mhm. manajemen rumah sakit ya Pak ya. Ya, Setelah melihat paparan tadi ternyata benar-benar sangat membantu ya Pak ya, terutama untuk melihat revenue, terutama yang tadi Pak yang melihat top 5 spesialis seperti mhm. itu ya. Ya Ya, itu benar-benar membantu sekali sebenarnya ya. Tapi kan kita juga kalau dilihat dari rumah sakit juga masih awam sekali Pak untuk masalah itu. Kebetulan kemarin kita mhm. baru hanya untuk SIM RS saja, untuk masalah bagian keuangannya masih belum ada Pak seperti tadi. Nah, kira-kira
Yang pertama, kalau kita ingin eh, membuat yang seperti tadi, dashboard seperti itu, Pak, Hmm? eh, hal apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, Pak, itu pertanyaan pertama. Yang Hmm? kedua, eh, untuk jika kita saat ini kan hanya menggunakan seperti Google Google Spread aja ya, Pak ya, Google Spreadsheet ya? Spreadsheet seperti itu ya. Hmm? Apakah itu masih bisa menjadi alternatif yang nantinya bisa dikembangkan seperti dashboard yang Pak Bagus punya ini? Oh, Nah, oke. itu Hmm? yang kedua. Yang ketiga, Pak, mungkin bisa di-spill gitu, Pak, estimasi budgetnya sebesar Waduh. apa ya kira-kira ya? Eh, ini kasarnya aja, Pak, mungkin. Jadi kita kalau ingin meminta ke vendor gitu, Pak ya, jadi tahu juga estimasinya Hmm. berapa. Karena yang kemarin kita untuk SIM RS saja itu lumayan, belum include dengan yang seperti ini gitu, Pak. Ya, paling itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang pertama dulu ya. Sorry, Mas Faris, itu untuk data keuangan yang belum ada itu gimana ya maksudnya? Saya agak-agak nggak kebayang nih, maksudnya kalau rumah sakit tapi data keuangannya belum itu gimana? Sering mungkin saya salah tangkap. Belum seperti yang sedetail itu dashboardnya. Untuk Oh, yang manajemen keuangannya. Jadi hanya dashboard aja, tapi kan hmm, masih belum sifatnya belum detail seperti eh, misalkan untuk kita ingin melihat forecasting bulan berikutnya kira-kira penyakit apa aja yang mendominasi seperti itu yang hmm. seperti tadi tuh. Dan untuk spesialisnya banyak kasus apa dan dokter-dokter ini pemasukan pasiennya berapa-berapa seperti itu. Oh, oke. Nah, secara otomatis maksudnya. Kalau yang Google Spreadsheet kan semuanya masih manual gitu. Oh, Nah, kira-kira kalau alternatif dengan Google Spreadsheet apakah memungkinkan ataukah memang kita harus beralih ke dashboard yang seperti ini? oke. Sebenarnya sih saya agak lupa sih kalau Simeres itu pakai apa ya. Tapi kalau yang common ya, kalau yang sudah pernah diterapkan walaupun mungkin belum benar-benar optimal itu spreadsheet plus looker sih sebenarnya ya. Jadi eh, kan satu ini ya dari Google ya. Jadi kalau dari looker itu bisa langsung connect ke spreadsheet. Jadi ketika spreadsheetnya update, setiap kali kita buka looker itu harusnya datanya akan yang terbaru gitu. Cuman memang dari sistem SIM RS-nya dari database ya mungkin database yang lain gitu ya ke ke mana namanya ke spreadsheet. Nah ini yang sebenarnya harusnya eh, saya nggak tahu dalamnya ya. Tapi kalau looker itu sebenarnya harusnya bisa connect langsung ke database gitu selama aksesnya dibuka gitu. Jadi kalau memang secara data engineering atau secara teknikal itu belum belum bisa terlalu advance gitu ya. Itu paling sederhana itu misalnya Looker atau mungkin Power BI itu juga ada yang gratisan, itu langsung connect ke database-nya kayak gitu. Nah, itu nanti setiap kali database-nya update, si dashboard-nya juga akan berubah gitu. Nah, terkait yang apa tadi namanya? eh, Forecast. Nah, forecast ini memang agak advance, itu perlu permodelan lagi terpisah sebenarnya. Kalau yang lain kayak per bulan atau eh, apa istilahnya tadi spesialisasi dengan revenue paling banyak itu didesain sih sebenarnya. Harusnya kan kalau datanya ada ya, apalagi SIM RS data keuangan kan biasanya sifatnya masih raw level ya. Itu sebenarnya bisa langsung sih kita kita buatkan untuk eh, top 10, top 5 dokter, top 5 spesialisasi gitu. Ini sebenarnya perlu perlu ngobrol lagi sih Mas Faris terkait eh, apa ya terkait analisis seperti apa kayak gitu. Kemudian detail-detail dalamnya itu bagaimana back end datanya di sana kayak gitu. Nah ini juga akan nempel ke sorry apa istilahnya tadi cost gitu. Karena gimana ya kalau kita bicara cost itu biasanya nggak bisa kita bilang oh 50 juta, oh 3 juta gitu. Karena kebutuhannya itu sangat-sangat variatif gitu. Misalnya tadi dari SIM RS cuma bikin dashboard, itu investis bisa mungkin bisa agak cepat bisa agak murah, cuman akan ada isu kalau dashboardnya kompleks,
eh, lama bukanya gitu. Biasanya kita sarankan sebelum SIM atau sebelum ke dashboard ada data mart, ada data warehouse. Nah, ini yang secara analisis, secara performance oke, tapi pasti cost-nya tinggi gitu. Jadi kalau ditanya nominalnya berapa itu jujur saya belum bisa ngomong sih Mas, karena case-nya akan beda-beda setiap setiap kondisi kayak gitu. Setiap goal dan setiap kondisi saat ini itu beda-beda. Semoga bisa menjawab Mas Faris. Ya, terima kasih Pak Bagus. Oke, kemudian dari lanjutan dari Mbak Daryani Putri ya, apakah sudah sesuai? Apakah direkonsiliasi kembali dengan user? Jika iya, bagaimana metodenya yang bagus? Rekonsiliasi lagi dengan user. Sorry, ini gimana ya? Maksudnya mungkin kalau rekonsiliasi maksudnya ngobrol lagi dengan user gitu atau gimana? Soalnya kalau mungkin nanti Mbak Daryani bisa menanggapi Mbak ya. Kalau di kita sih ketika misalnya dashboardnya angkanya sudah benar, modelnya sudah benar kan bisa kita kan ngobrol 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 intensif ya dengan user gitu. Kalau mereka sudah oke dengan desainnya ya kita akan naikkan ke server gitu. Dengan dashboard itu connect ke database-nya gitu. Jadi ketika sudah deal bukan sorry, bukan sudah deal, sudah go live gitu, ya datanya akan data terbaru gitu. Usernya sudah nggak perlu lagi ngontak ke kita gitu, tidak perlu minta tim data untuk membukakan dashboard karena dashboardnya ini sudah dipublish ke sistem gitu ya, misalnya Power BI server atau Looker yang online itu kemudian publish server kayak gitu. Jadi setelah kita validasi secara desain secara data ya kita publish ke situ kayak gitu sih. Kira-kira seperti itu sih Mbak Putri. Mungkin ada tanggapan? Mungkin menanggapi ya Mas Bagus. Eh, Kan biasanya itu kan user sebelumnya sebetulnya udah punya report gitu ya, report manual by Excel gitu. Nah, biasanya setelah dashboard itu jadi, Hmm? apakah misalkan dengan periode yang sebelumnya itu udah pernah dikerjain secara manual itu Hmm? disandingkan kembali angkanya gitu atau enggak? Oh, Mm. disandingkan kembali ya sebenarnya. Eh, Mbak, kalau saya ingat-ingat sih biasanya kita langsung replace ya. Sebenarnya sih kalau yang mungkin ini bukan di rumah sakit ya, di tempat yang lain gitu. Ketika kita sudah bikin dashboard, itu kan pendekatannya kan otomasi dan self service analytic gitu ya. Jadi si existing report dari stakeholder atau dari user itu biasanya sudah nggak disandingin lagi sih. Kita gantikan dengan dashboard biasanya. Jadi supaya nggak double gitu, usernya lihat report kemudian lihat dashboard gitu. Karena memang semua apa ya report-report terbaru itu sudah ditaruh di dashboard kayak gitu sih biasanya. Jadi akan ada apa istilahnya transfer knowledge, sosialisasi gitu untuk mengajar ini loh si Excel udah nggak dipakai lagi, kita gunakan ya contoh Tableau dashboard kayak gitu. Mungkin gitu sih Mbak. Ya, jadi yang dipastikan ke user itu mungkin kondisi-kondisi perhitungannya begitu ya Mas ya. Untuk Hmm, reportnya udah langsung replace pakai yang dashboard terbaru ya. betul. Oke, terima kasih Mas Bagus. Sama-sama. Oke. Oh jadi yang masuk ke ini sudah ya untuk KPI, kemudian ya stakeholder biasanya sering begini ya. Kadang-kadang memang saya ingin dibikinin dashboard, bikin apa Pak? Ya nggak tahu terserah kamu. Nah, itu memang kadang-kadang cukup challenging sih. Tapi biasanya ya itu ya. Kalau kita punya, kadang-kadang emang sorry ini tadi nerusin yang dari yang Mas Agus ya. Ya kadang-kadang kita ini sih banyak-banyakin library lah istilahnya. Jadi kadang-kadang stakeholder itu tidak mau dari nol, tapi ini loh Pak sudah ada versi A, B, C, D. Gitu. Oh mau yang ini, oh mau yang ini plus ini. Gitu. Biasanya emang kayak gitu sih. Mau nggak mau kita perlu siapkan contoh dashboard kayak gitu. Oke, mungkin itu ya. Ada lagi, ada lagi kah yang ingin bertanya? Silakan. Atau ada mungkin tadi ada yang terlewat dari saya?
Oke, kayaknya enggak ya. Oke, ini mungkin kalau belum ada tanggapan atau pertanyaan lagi, saya kembalikan dulu ke Mbak Melvi. Silakan Mbak Melvi. Oke, terima kasih Mas Bagus. Wah, kayaknya pertanyaannya luar biasa ya Mas Bagus, sampai diserang oleh pertanyaan teman-teman nih, luar biasa. Tapi senang sih saya, berarti kelas ini sangat aktif. Jadi, eh, kita sepertinya sudah tiba di waktunya kuis ya Mas. Seperti yang tadi saya janjiin ke teman-teman nih di awal, kita kan ada 2 hadiah. Jadi ada 2 e-wallet buat satu pemenang kuis dan satu lagi buat yang aktif selama di kelas. Tapi saya lihat kayak semuanya aktif, jadi saya bingung untuk memilih siapa yang paling aktif. Sepertinya lebih adil jika 2 e-wallet ini kita bikin 2 kuis aja Mas. Jadi Mas Bagus boleh bikinin kuis ke teman-teman, bikin 2, nanti siapa yang paling cepat, siapa yang paling benar, siapa yang paling atau misalnya nggak benar tapi mendekati, nah nanti teman-teman langsung jawab via chat Zoom ya, gitu. Oke. Ini Jadi satu. Hmm? Jadi ada 2 Mas, tadi kan saya Oke. bilangnya 1 karena yang 1 buat yang aktif, tapi ternyata kayaknya kelas ini aktif banget semuanya. Jadi saya sampai bingung sendiri mau milih siapa, jadi biar adil Ya, kita bikin 2 kuis aja. 2 ya. Gitu. Oke, Berarti ini silakan Mas satu-satu dulu Bagus. ya, Mbak? Ya, Satu-satu dulu satu-satu ya, dulu. berarti ya. Oke. Oke, silakan. Mungkin yang pertama dari awal penjelasan saya itu ada beberapa level data analitik yang ada 4 tadi. Ada yang bisa menyebutkan 4 itu apa aja dan apa sih gitu. Nggak cuma nama tapi mungkin sedikit penjelasan singkat gitu dari 4 level data analitik. Monggo. Silakan, ayo. Saya pantengin siapa yang paling cepat dan benar. Boleh, silakan teman-teman langsung jawab di meeting chat. Tidak harus ini ya, nggak harus yang esai seperti saya jelaskan tadi, ntar malah capek sendiri. Ini jawaban singkat aja coba. Ini sudah ada 1 jawaban. Dan apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, kemudian apa yang akan terjadi dan bagaimana cara mewujudkan. Oke, ini seperti jawaban tunggal ya, dan benar sih dari Mbak Sarah ya. Oke, Mbak Sarah Sonya. Oke, Mbak Sarah Sonya, di sini saya ketikkan di kolom chat, nanti mohon diisi ya, Kak Sarah, nanti untuk pengisian e-walletnya. Oke, kalau gitu boleh lanjut pertanyaan kedua, Mas Bagus, silahkan. Oke, pertanyaan kedua. Yang ini dari yang akhir ya, berarti eh, best practice ketika kita create data driven analytic dashboard. Jadi kan ada 6 tuh. Ya, sebutin 3 deh setengahnya. Tidak harus sama persis ya, tapi yang penting apa ya, esensinya sama lah. Wah, kalau ini lumayan banyak nih. Kak Muhammad Irfan Zikri Razak, jawabannya know your audience, use the right tools. Kalau Kak Umi Latifah,
keep things simple. Yang kedua, consider the audience. Yang ketiga, make sure the right analytic. Dari KHK, keep things simple, collaboration, provide knowledge, make sure the right tools. Kak Syahrul, identifikasi dan pengumpulan data, identifikasi audiens, dan terakhir pakai tools yang benar. Bingung nih, Mas Bagus. Ayo, gimana? Iya sih, ini ya benar semua sih. Cuman kalau dari syaratnya kan paling benar dan paling cepat dan paling benar ya. Betul. Oh, oh ini. Oh, Mbak Umi sudah meng-revise. Oke, ya. Tadi mau bilang kurang. Oh, benar, sudah. Berarti Iya, Mbak Umi dari ada dua Mbak Umi ada jawabannya. dua Jadi jawaban. diperbaiki di Jawaban kedua ya. chat kedua. Hampir saya anulir soalnya, tapi yang jawaban kedua benar sih soalnya. Beda 1 menit dari Mas Haka nih. Jadi kita ambil yang paling cepat kali ya, Mbak Yang Melvi. paling cepat betul. Berarti Mbak Umi ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Umi. Selamat. Oke, Mbak Umi boleh diisi sesuai dengan yang sudah saya ketik ini. Saya ketikin lagi deh. Oke, berarti ada Mbak Sarah Sonia sama Mbak Umi. Wah, perempuan semua loh. Keren, keren. Sorry, kok saya masih kirim ke Sarah Sonia. Bentar. Oke, Mbak Umi Latifah, boleh diisi. Silakan untuk kami kirimkan e-walletnya. Oke, kalau gitu sepertinya rangkaian kita sudah selesai ya Mas Bagus. Tapi tadi karena kita foto Mas Bagus yang nggak ada, kayaknya nggak gimana ya? Nggak apa sih namanya tuh kayak nggak seru kalau nggak ada Mas Bagus saya. Jadi boleh kita foto ulang ya teman-teman. Kita foto ulang yang ada Mas Bagusnya. Nah, di sini juga tadi kan sekitar baru 20 orangan. Nah, sekarang udah ada 27. Jadi kayaknya boleh kita foto bareng. Ini ada 2 layar. Boleh dinyalakan dulu layarnya. Oke. Layar pertama. Yuk, masih aku tungguin. Ada Kak Naomi, boleh open kameranya. Kak Anggi Pangkas, Kak Hilwa, Kak Umairah, Kak Tria, Kak Anik, Kak Rifana. Oke, saya ambil foto di layar 1 dulu. Buat layar 1 boleh, karena teman-teman nggak tahu di layar mana ya. Jadi tetap senyum aja. Ini ada 2 layar. Saya ambil foto di layar pertama, semua tetap senyum. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Boleh juga kayak Mas Irfan pakai peace. Untung udah selesai pemilihan presiden ya Mas. Jadi aman kalau tangannya gini. Sebentar untuk layar 2-nya sebentar ya. Oke, sekarang saya ke layar 2. Karena teman-teman nggak tahu di mana, boleh tetap senyum. Jangan meninggalkan Zoom dulu ya. Setelah ini saya akan share link feedback. Karena teman-teman wajib isi feedback. Terus kalau bisa teman-teman meng-capture juga salah satunya. Karena kalau nggak salah di absen atau di feedback gitu ada mohon sertakan kehadiran teman-teman saat di Zoom. Kalau nggak salah ya. Oke, semuanya boleh tetap senyum. Saya ambil gambarnya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. 2 layar sudah saya tangkap. Kalau gitu, boleh teman-teman sambil mengisi feedback untuk linknya saya share di meeting chat sebentar.
Ya, saya sudah share link feedback, jadi boleh teman-teman silakan diisi dulu feedbacknya. Saya matiin dulu recordnya.